Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya sehingga kita diberikan kesehatan pada hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai sistem partikel dengan gaya non-konservatif, di mana konteksnya adalah menganalisis sistem partikel yang dipengaruhi oleh gaya non-konservatif seperti gesekan atau gaya magnet. Tantangannya yaitu menentukan perubahan energi mekanik sistem akibat gaya non-konservatif dan menganalisis pengaruhnya terhadap gerakan partikel. Lalu untuk variasinya yaitu menganalisis sistem partikel dengan berbagai jenis gaya non-konservatif dan membandingkan pengaruhnya terhadap gerak sistem. Jadi partikel yang kami analisis kami mengambil dari partikel fenomena aurora. Di sini saya akan membahas tentang pengertian gaya konservatif dan non-konservatif. Yang pertama, gaya konservatif ialah salah satu gaya yang hanya melakukan usaha berdasarkan kepada perubahan posisi yang dialami oleh objek. Besarnya nilai gaya konservatif tidak dipengaruhi oleh lintasan. Gaya konservatif yang paling umum ialah gaya pegas dan gaya gravitasi. Yang kedua, gaya non-konservatif ialah salah satu gaya yang hanya melakukan usaha berdasarkan kepada perubahan lintasan yang dilalui oleh objek. Besarnya nilai gaya non-konservatif tidak dipengaruhi oleh posisi objek. Pada gaya non-konservatif, dua benda dapat berpindah ke titik yang sama dan dengan usaha yang berbeda. Gaya non-konservatif yang paling umum ialah gaya gesek dan gaya hambat udara. Gaya yang bekerja atau gaya yang terjadi pada gaya non-konservatif ialah gaya gesekan dan gaya magnet. Berikut perbandingan gaya gesekan dan gaya magnet dalam non-konservatif. Pada gaya gesekan, menghilangkan energi mekanik dengan mengubahnya menjadi energi panas. Sedangkan di gaya magnet, tidak secara langsung mengubah energi kinetik, tetapi dalam medan elektromagnetik dapat menyebabkan perubahan energi listrik. Di gaya gesekan, kerja yang dilakukan bergantung pada lintasan dan menyebabkan hilangnya energi kinetik. Sedangkan di gaya magnet, tidak melakukan kerja pada partikel bermuatan atau karena tegak lurus terhadap perpindahan, tetapi dapat mempengaruhi energi melalui induksi elektromagnetik. Di gaya gesekan terjadi antara dua permukaan yang bersentuhan bekerja melawan arah gerak. Sedangkan di gaya magnet terjadi pada partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet, bekerja tegak lurus terhadap arah gerak partikel. Di gaya gesekan menyebabkan penurunan energi mekanik sistem. Sedangkan di gaya magnet, dalam sistem elektromagnetik yang kompleks dapat menyebabkan hilangnya atau perubahan energi mekanik. Pada pembahasan kali ini, studi kasus yang kami ambil adalah fenomena aurora. Fenomena aurora itu ada dua. Yang pertama itu aurora borealis. Nah, biasanya itu terjadi di daerah bagian utara atau kutub utara. Di sini kami mengambil contoh yang terjadi di Tromsø, yang itu tempat di salah satu negara yaitu Norwegia. Aurora ini terjadi biasanya antara bulan September sampai Maret atau bisa di akhir September hingga awal April. Aurora ini terjadi sekitar pukul 6 sore sampai pukul 2 pagi. Fenomena aurora ini terjadi saat ada peningkatan angin matahari atau selama badai geomagnetik. Fenomena aurora dapat menyebabkan gangguan telekomunikasi skala besar di seluruh dunia. Terus fenomena aurora borealis di Norwegia ini atau di Tromsø ini terjadi setiap tahun. Lalu yang kedua itu ada aurora australis. Nah, aurora australis ini biasanya terjadi di daerah kutub selatan. Di sini kami mengambil contoh yaitu yang terjadi di Tasmania atau Australia Barat dan ujung Victoria Selatan. Aurora australis ini biasanya muncul di lintang selatan bumi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, biasanya itu di wilayah Australia dan Selandia Baru. Jenis aurora ini normalnya bisa dinikmati sepanjang tahun, namun terlihat lebih jelas saat musim dingin, kira-kira pada bulan Mei hingga Agustus. Cahaya ini biasanya paling sering terlihat itu antara pukul 10 malam sampai pukul 2 pagi. Meskipun sulit untuk memprediksi kapan tepatnya akan terlihat, namun pukul-pukul tersebut sudah menjadi jam yang biasa untuk kita melihat kapan aurora australis itu dapat dilihat. Nah, bagaimana sih aurora itu bisa terjadi atau bagaimana proses terciptanya aurora itu? Aurora itu teman-teman bisa lihat bagaimana prosesnya melalui gambar yang telah kami berikan di PPT. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya.
Fenomena aurora terjadi ketika partikel bermuatan dari angin matahari berinteraksi dengan medan magnet bumi dan atmosfer di daerah kutub. Angin matahari atau solar wind adalah aliran partikel bermuatan terutama elektron dan proton yang dipancarkan oleh matahari secara terus-menerus. Angin matahari ini mengalir melalui tata surya dan sebagian dari partikel ini mencapai bumi. Partikel bermuatan yang terkandung dalam angin matahari terutama terdiri dari elektron dan proton berenergi tinggi. Partikel ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan membawa energi yang besar. Saat partikel dari angin matahari mendekati bumi, mereka bertemu dengan medan magnet bumi yang disebut magnetosfer. Medan magnet ini melindungi bumi dari dampak langsung partikel bermuatan menuju daerah kutub magnet bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan, di mana medan magnet lebih kuat. Proses ini mengikuti hukum gaya Lorentz, di mana partikel bermuatan bergerak dalam lintasan spiral sepanjang garis medan magnet bumi. Sebagian partikel bermuatan dari angin matahari terperangkap di sabuk radiasi Van Allen, yang merupakan zona partikel bermuatan di sekitar bumi yang terbentuk oleh interaksi angin matahari dengan medan magnet bumi. Partikel bermuatan yang diarahkan oleh medan magnet menuju kutub akhirnya masuk ke lapisan atau atmosfer bumi, terutama di daerah kutub geomagnetik. Partikel ini memasuki atmosfer bumi pada ketinggian antara 100 hingga 400 km di atas permukaan bumi. Ketika partikel bermuatan dari angin matahari menembus atmosfer bumi, mereka bertabrakan dengan molekul gas di atmosfer. Nah, ini termasuk adanya gaya gesekan, seperti oksigen dan nitrogen. Partikel bermuatan menabrak molekul-molekul udara dan memberikan energi kepada molekul tersebut. Molekul oksigen dan nitrogen menjadi tereksitasi, yang berarti elektron-elektron dalam molekul-molekul ini berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Setelah molekul oksigen dan nitrogen tereksitasi, elektron dalam molekul-molekul ini kembali ke keadaan energi yang lebih rendah atau keadaan dasar. Ketika ini terjadi, molekul melepaskan energi yang diterima dari tabrakan partikel bermuatan dalam bentuk photons atau cahaya. Nah, di sini dia mengubah energi mekanik ke energi cahaya dan panas. Warna cahaya aurora yang dihasilkan bergantung pada jenis gas dan ketinggian tempat terjadinya tabrakan. Misalnya nih, oksigen pada ketinggian sekitar 150 hingga 200 km. Nah, itu menghasilkan cahaya hijau kekuningan. Nah, itu biasanya warna aurora pada keumumannya. Nah, teman-teman tadi bisa lihat contohnya pada gambar terdapat itu di aurora australis. Nah, di situ kan dia warna cahayanya itu hijau kekuningan. Lalu oksigen, namun pada ketinggian yang berbeda, yaitu ketinggian yang lebih tinggi, di atas 200 km. Nah, ini dia menghasilkan cahaya merah. Lalu nitrogen itu pada ketinggian lebih rendah dapat menghasilkan cahaya biru atau ungu. Nah, cahaya biru atau ungu ini tadi teman-teman bisa lihat di contoh aurora borealis kan. Warna aurora dapat bervariasi tergantung pada komposisi atmosfer, tingkat eksitasi molekul, dan intensitas angin matahari. Bentuk aurora juga dapat berbeda-beda, seperti berbentuk pita, garis, atau lingkaran yang bergerak dinamis di langit. Intensitas dan frekuensi aurora bergantung pada aktivitas matahari. Selama periode aktivitas matahari yang lebih tinggi, seperti saat terjadi badai matahari atau pelepasan massa korona, lebih banyak partikel bermuatan mencapai bumi, yang menyebabkan aurora yang lebih kuat dan lebih sering terlihat, bahkan di lintang yang lebih rendah. Intensitas dan frekuensi aurora bergantung pada aktivitas matahari. Selama periode aktivitas matahari yang lebih tinggi, seperti saat terjadi badai matahari atau pelepasan massa korona, lebih banyak partikel bermuatan mencapai bumi, yang menyebabkan aurora yang lebih kuat dan lebih sering terlihat, bahkan di lintang yang lebih rendah. Nah, berdasarkan studi kasus tadi itu, kami ingin menganalisis sistem partikel yang dipengaruhi oleh gaya konservatif seperti gesekan atau gaya magnet pada fenomena aurora tersebut. Pada fenomena aurora tersebut, partikel bermuatan dari angin matahari, terutama elektron dan proton, berinteraksi dengan medan magnet bumi dan atmosfer, di mana gaya non-konservatif seperti gaya gesekan dan gaya magnet yang berperan penting. Ketika partikel bermuatan dari angin matahari mendekati bumi, mereka mulai dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Gaya yang bekerja pada partikel ini adalah gaya Lorentz, yang merupakan gaya non-konservatif karena dapat mengubah lintasan partikel secara signifikan. Gaya Lorentz merupakan gaya magnetik, bekerja pada partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet. Persamaan untuk gaya Lorentz itu ada Vf sama dengan Q dikali V dikali B, di mana Q itu adalah muatan partikel, V itu adalah kecepatan partikel, B itu adalah medan magnet bumi. Nah, untuk setiap simbol tadi kita menggunakan tanda panah
atau simbol tanda panah karena di situ merepresentasikan ke arah vektor, karena tanda panah itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa dia itu arah. Nah, gitu dia. Baru gaya Lorentz bekerja untuk mengubah arah partikel bermuatan tanpa mengubah besar energi kinetiknya. Nah, kenapa tadi menggunakan tanda panah? Karena di sini kita membahas arah. Meskipun gaya magnet mempengaruhi lintasan gerak partikel, energi mekanik partikel tetap konstan selama berada dalam medan magnet bumi. Gaya ini berperan dalam mengarahkan partikel menuju kutub geomagnetik bumi. Gaya gesekan mulai bekerja saat partikel memasuki atmosfer bumi. Gaya ini adalah gaya non-konservatif yang mengubah sebagian besar energi kinetik partikel menjadi cahaya, yaitu tadi aurora dan panas. Gaya gesekan mengurangi energi kinetik partikel yang akhirnya memperlambat gerak mereka. Nah, berdasarkan analisis tadi dapat kita simpulkan bahwa energi mekanik total sistem berkurang akibat gaya gesekan. Partikel yang awalnya memiliki energi kinetik tinggi dari angin matahari kehilangan energi saat bertabrakan dengan atmosfer bumi. Sebagian energi kinetik ini berubah menjadi cahaya aurora yang indah. Lalu, gaya magnet tidak mengurangi energi mekanik, tetapi berfungsi untuk mengarahkan partikel bermuatan menuju daerah kutub. Gaya gesekan menyebabkan perubahan signifikan pada energi partikel yang merupakan bentuk energi non-konservatif. Fenomena aurora yang terlihat di kutub bumi merupakan hasil langsung dari hilangnya energi kinetik ini. Nah, demikian fenomena aurora ini adalah contoh nyata bagaimana gaya non-konservatif, terutama gaya gesekan, menyebabkan perubahan energi mekanik dalam sistem partikel dan menghasilkan efek visual yang spektakuler. Tantangan menentukan perubahan energi mekanik sistem akibat gaya non-konservatif dan menganalisis pengaruhnya terhadap gerak partikel pada fenomena aurora. Aurora adalah fenomena yang melibatkan interaksi kompleks antara gaya magnetik yang mempengaruhi lintasan partikel bermuatan dan gaya gesek yang terjadi saat partikel-partikel ini berinteraksi dengan atmosfer. Interaksi inilah yang menciptakan pelepasan cahaya berwarna-warni yang dikenal sebagai aurora. Ketika sebuah sistem partikel dipengaruhi oleh gaya non-konservatif, seperti gesekan atau hambatan udara, terjadi perubahan energi mekanik sistem. Gaya non-konservatif adalah gaya yang menyebabkan hilangnya energi mekanik dalam bentuk energi panas, suara, atau energi lain yang tidak dapat dipulihkan kembali dalam bentuk energi kinetik atau energi potensial. Yang pertama, perubahan energi mekanik sistem akibat gaya non-konservatif pada aurora. Perubahan energi mekanik sistem partikel akibat gaya non-konservatif pada aurora berupa pengurangan energi kinetik yang dikonversi menjadi energi panas dan radiasi, yang juga berperan dalam mengarahkan dan mempercepat partikel. Yang kedua itu pengaruh gaya non-konservatif pada aurora. Yang pertama, aurora dan interaksi partikel. Aurora terjadi ketika partikel bermuatan seperti elektron dan proton yang dibawa oleh angin matahari memasuki atmosfer planet dan bertemu dengan medan magnetnya. Partikel-partikel ini bergerak sepanjang garis-garis medan magnet dan bertabrakan dengan atom atau molekul di atmosfer menghasilkan cahaya yang kita lihat sebagai aurora. Yang kedua yaitu pengaruh gaya non-konservatif terhadap gerak partikel. Pada gerak atmosfer terjadi, partikel bermuatan dari angin matahari memasuki atmosfer bumi. Mereka mengalami gaya gesekan dan gas di atmosfer. Gesekan ini adalah gaya non-konservatif yang mengurangi energi kinetik partikel dan mengubahnya menjadi panas. Akibatnya, partikel kehilangan kecepatan dan energi kinetiknya berkurang. Interaksi medan magnet. Meskipun gaya Lorentz yang dihasilkan oleh medan magnet adalah gaya konservatif, dalam hal perpindahan energi, interaksi kompleks antara medan magnet dan partikel bermuatan ditambah dengan efek gesekan atmosfer, membuat gerakan partikel menjadi lebih rumit. Partikel yang awalnya bergerak dengan kecepatan tinggi dapat melambat karena gesekan atmosfer, menyebabkan perubahan dalam pola aurora yang kita lihat. Dampak pada aurora yaitu gaya non-konservatif terutama melalui gesekan atmosfer dapat mempengaruhi penampilan aurora. Partikel yang kehilangan energi lebih cepat mungkin menghasilkan aurora yang kurang terang atau dengan pola yang berbeda dibandingkan dengan jika tidak adanya gaya non-konservatif yang bekerja. Contoh negara yang mengalami fenomena aurora ini ialah negara Norwegia. Aurora tercantik yang ada di kutub utara adalah
di negara Norwegia. Fenomena aurora borealis ini terjadi setiap tahun di Norwegia. Fenomena ini dapat terjadi pada saat adanya peningkatan angin matahari atau selama badai geomagnetik. Biasanya terjadi pada akhir bulan September sampai awal bulan April. Fenomena ini dapat disaksikan di negara Norwegia sekitar pukul 18.00 CET sampai 02.00 dini hari CET. Nah, yang berikutnya yaitu dengan gaya drag. Penganalisis awal itu tentang pergerakan partikelnya. Nah, pergerakan partikel dari gaya drag ini menyebabkan partikel yang mengalami perlambatan lebih cepat, mempengaruhi lintasan untuk menjadi lebih melengkung, dan partikel yang bergerak cepat akan mengalami perubahan arah yang lebih tajam dan mungkin terperangkap dalam medan magnet bumi. Analisis berikutnya yaitu energinya. Energi kinetik berkurang secara drastis dan interaksi dengan molekul atmosfer mengakibatkan emisi cahaya yang lebih intens, mencapai visual aurora yang lebih dramatis. Energi yang dilepaskan dapat menghasilkan cahaya hijau, merah, ungu, tergantung pada jenis gas yang terlihat. Nah, untuk perbandingan efek gaya non-konservatif dapat dilihat pada tabel yang ada di layar. Nah, baik, kesimpulan dari analisis variasi sistem partikel dengan berbagai jenis non-konservatif dan pengaruhnya terhadap gerak sistem dalam fenomena aurora, yaitu gerak non-konservatif seperti gaya gesek dan drag memiliki dampak yang signifikan terhadap gerak partikel dalam fenomena aurora ini. Nah, gaya-gaya ini tidak hanya mempengaruhi kecepatan dan lintasan partikel, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan efek visual aurora spektakuler. Nah, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis variasi partikel dengan berbagai jenis gaya non-konservatif dan pengaruhnya terhadap gerak sistem dalam fenomena aurora. Nah, yang dari analisis saya dan kelompok saya yaitu pertama tentang gaya non-konservatif. Terdapat dua gaya, yaitu gaya gesek dan juga gaya drag. Nah, di mana gaya gesek terjadi saat dua permukaan bersentuhan, dalam konteks ini antara partikel bermuatan dan molekul gas di atmosfer. Landasan teorinya itu yaitu teori dasarnya yaitu gaya gesek kolom. Nah, pengaruh dari gaya gesek itu yaitu terdapat perlambatan kecepatan. Nah, ketika partikel memasuki atmosfer, gaya gesek menyebabkan perlambatan yang signifikan. Misalnya, elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi akan memperlambat ketika bertabrakan dengan molekul nitrogen dan oksigen. Energi yang dampaknya atau pengaruhnya dari gaya gesek berikutnya yaitu energi dan ionisasi. Nah, di mana energi kinetik yang hilang diubah menjadi energi panas. Ionisasi terjadi ketika energi kinetik cukup tinggi untuk mengeluarkan elektron dari atom atmosfer, menghasilkan ion yang berkontribusi pada proses aurora. Yang berikutnya yaitu yang saya bilang tadi, gaya drag. Nah, gaya drag itu adalah gaya yang dihasilkan oleh resistensi atmosfer terhadap gerakan partikel. Nah, gaya ini berfungsi mirip dengan gaya gesek, tetapi lebih dominan pada ketinggian. Nah, dampak atau pengaruh dari gaya drag itu sendiri yaitu perlambat yang lebih besar. Dalam artian, gaya drag menyebabkan partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi kehilangan energi kinetik lebih cepat dibandingkan dengan gaya gesek. Dalam kasus aurora, ini berarti bahwa partikel yang masuk ke atmosfer bumi akan melambat secara drastis. Nah, pengaruhnya yang lain yaitu lintasan molekul. Gaya drag menyebabkan partikel mengubah arah dengan lebih tajam, terutama pada saat mendekati kutub magnet, di mana medan magnet bumi berinteraksi dengan partikel. Nah, analisis yang berikutnya itu dinamika gerak partikel dalam fenomena aurora, yaitu yang kami analisis dari kelompok kami tanpa gaya non-konservatif, yaitu terdapat pergerakan partikel. Dalam kondisi ideal ini, partikel akan bergerak dalam garis lurus dan mempertahankan kecepatan konstan. Ini mengikuti hukum Newton 1, yaitu hukum inersia. Tanpa gaya non-konservatif ini mengakibatkan juga kami analisis yaitu energi kinetik tetap konstan dan tidak ada interaksi dengan atmosfer. Nah, berikutnya dampak dinamika gerak partikel dalam fenomena aurora yaitu dengan gaya gesek.
pergerakan partikel yang kami analisis pertama itu pergerakan partikelnya. Nah, ketika partikel memasuki atmosfer, gaya gesek mulai bekerja. Misalnya elektron yang bergerak cepat akan mulai melambat dan lintasannya akan mulai berkurang atau melengkung. Nah, yang kami analisis berikutnya yaitu energinya dalam gaya gesek, yaitu energi kinetik berkurang. Dan saat partikel berinteraksi dengan molekul atmosfer, energi ini dilepas dengan bentuk cahaya yang terlihat. Nah, proses ini terjadi pada ketinggian tertentu, di mana molekul gas berinteraksi dengan partikel bermuatan. Selanjutnya, untuk menggambarkan perhitungan yang terjadi dalam fenomena aurora, di sini terdapat yang pertama energi kinetik partikel bermuatan dari angin matahari. Misalkan kita ambil proton sebagai contoh partikel bermuatan yang berasal dari matahari, di mana massa proton diketahui 1,67 dikali 10 pangkat min 27 kg dengan kecepatan proton, yaitu kecepatan partikel angin matahari bervariasi, tetapi bisa mencapai sekitar V sama dengan 400 km per sekon atau 4 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon. Di mana energi kinetik protonnya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus setengah dikali massa proton dikali kecepatan pangkat 2. Lalu kita masukkan angka tadi, di mana massa proton adalah 1,67 dengan kecepatannya 4 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon, yang dimana hasilnya adalah 1,34 dikali 10 pangkat 16 joule. Lalu yang kedua, kita dapat menghitung gaya Lorentz yang ada dalam medan magnet bumi. Misalkan medan magnet bumi di daerah kutub adalah 50 mu Tesla atau 5 dikali 10 pangkat min 5 Tesla, di mana gaya Lorentz yang dialami proton dapat dihitung dengan F sama dengan Q dikali V kali B. Lalu dapat kita substitusi angkanya, yaitu F sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb dikali 4 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon dikali 5 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 3,2 dikali 10 pangkat min 18 Newton. Lalu yang ketiga, kita dapat menghitung energi yang dipindahkan ke atmosfer dalam emisi cahaya, di mana ketika proton bertabrakan dengan atom nitrogen atau oksigen di atmosfer, energi kinetiknya dapat ditransfer ke elektron dalam atom tersebut, mengionisasi atau mengeksitasinya. Misalkan proton kehilangan seluruh energinya dalam tabrakan ini, maka energi tersebut dapat digunakan untuk mengeksitasi elektron dalam atom oksigen. Elektron yang tereksitasi akan kembali ke keadaan dasar dan melepaskan energi dalam bentuk foton atau dalam bentuk cahaya. Panjang gelombang foton yang dihasilkan bergantung pada energi yang dilepaskan. Di sini energi yang dilepaskan yaitu E sama dengan 2 elektron volt, di mana 1 elektron volt itu nilainya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 joule. Jadi 2 elektron volt adalah 3,2 dikali 10 pangkat min 19 joule. Lalu panjang gelombang cahaya yang dihasilkan atau lambda dapat dihitung menggunakan persamaan energi foton, atau E sama dengan Hc per lambda, di mana H adalah konstanta Planck dan C adalah kecepatan cahaya. Jadi dapat kita hitung lambda sama dengan Hc per E, di mana 6,626 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 per 3,2 dikali 10 pangkat min 19. Hasilnya adalah 620 nanometer. Panjang gelombang 620 nanometer berada dalam spektrum cahaya merah. Inilah sebabnya aurora sering menampilkan warna hijau hingga merah di langit malam. Nah, karena berhubungan dengan warna cahaya, selanjutnya kita akan
menganalisis perhitungan perbedaan cahaya pada fenomena aurora. Yang pertama itu ada cahaya hijau. Jadi pada cahaya hijau energi yang dilepaskan sebesar 2,1 elektron volt, di mana dapat kita hitung panjang gelombangnya dengan panjang gelombang fotonnya dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu lambda sama dengan Hc per E, di mana elektron voltnya kita masukkan yaitu 2,1, sehingga hasilnya adalah 591 nanometer. Jadi warna yang dihasilkan adalah cahaya hijau yang kekuningan, di mana asal cahaya hijau ini biasanya berasal dari atom oksigen yang tereksitasi pada ketinggian 100-150 km di atmosfer. Lalu ada cahaya merah, di mana energi yang dilepaskan yaitu 1,9 elektron volt. Lalu kita dapat menghitung panjang gelombang fotonnya dengan mengubah besar energi yang dilepaskan yaitu 1,9 dari rumus yang tadi, sehingga didapatkan hasilnya 653 nanometer. Warna yang dihasilkan cahaya merah, yang dimana berasal dari atom oksigen, tetapi biasanya pada ketinggian yang lebih tinggi, yaitu sekitar 200-300 km di atas permukaan bumi. Lalu yang ketiga ada cahaya biru dan ungu, di mana energi yang dilepaskan yaitu sebanyak 4 elektron volt. Panjang gelombang foton dapat kita hitung sesuai rumus yang tadi dengan mengubah energi yang dilepaskannya yaitu sebesar 4,0 elektron volt, sehingga menghasilkan 311 nanometer panjang gelombang foton. Untuk warna yang dihasilkan cahaya biru dan ungu yang dihasilkan oleh atom nitrogen yang terionisasi dan ketinggian yang lebih rendah di bawah 100 km dari atas permukaan bumi. Sekian hasil dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.